semakin susah kita jelasin, hal itu juga akan dinilai sama member kita, ih susah banget, nanti gue harus jelasin kayak gitu juga gitu ke prospek aku gitu ya. Jadi kita cari cara paling simpel, paling mudah, paling gampang, dan sebenarnya intinya ketika kita menjelaskan tentang bisnis itu kita bikin orangnya tuh tertarik dulu. Jadi nggak usah terlalu mendalam sampai ke tulang-tulang gitu ya. Jadi benar-benar permukaannya aja dulu. Kalau misalnya dia udah tertarik, dia udah join, nanti pasti akan kita jelasin lebih detail lagi gitu. Jadi malam ini sih intinya aku mau nge-share kulit-kulitnya aja gitu ya. Nah, tapi sebelum aku masuk ke penjelasan ini gitu, aku mau ajak teman-teman untuk balik lagi ke prinsip bisnis yang sesungguhnya gitu ya. Karena aku lihat banyak banget orang zaman sekarang itu berbisnis itu lebih kayak buat gengsi gitu ya, buat keren-kerenan, buat ya gue pengen jadi pengusaha lah, pengen jadi pebisnis, tapi nggak jelas gitu. Maksudnya banyak orang-orang yang berprinsip itu nggak sesuai sama prinsip ekonomi. Kalau aku terus terang sebagai pebisnis, buat aku yang paling penting suatu bisnis itu adalah modalnya kecil, tapi keuntungannya bisa sebesar-besarnya. Jangan kebalik, modalnya besar, untung nggak seberapa, nggak apa-apa lah. Yang penting keren gitu ya, yang penting gengsi. Nah sekarang teman-teman udah bukan waktunya lagi kita berbisnis dengan prinsip yang penting keren, yang penting dilihat orang, punya kafe misalnya gitu ya, punya restoran, punya hotel, punya laundry, punya ini, punya itu. Profitnya berapa bos gitu. Terus apakah bisnis kamu itu bener cepet balik modal gitu ya, dan balik modalnya dalam waktu berapa lama. Terus ketika bisa menguntungkan kamu, bisa make profit, nah itu berapa jumlah besarnya. Karena buat aku bisnis yang bagus, bisnis yang keren itu adalah bisnis yang modalnya kecil, keuntungannya bisa sebesar-besarnya, kayak gitu teman-teman. Nah itu semua ada di bisnis AFC ini. Terus kalau teman-teman mungkin malam ini ada yang ngerasa, ih kayaknya kok orang-orang jalanin AFC gampang banget ya gitu ya, aku kok kayaknya susah banget. Aku yakin mungkin ada beberapa yang malam ini ngerasa kayak gitu. Itu wajar teman-teman. Jadi yang penting aku mau teman-teman ingat satu hal, saat ini kondisi ekonomi tidak sedang baik-baik aja gitu ya. Kita akan terus melawan inflasi. Inflasi teman-teman mudah-mudahan tahu ya semuanya, inflasi itu adalah di mana nilai uang itu semakin turun. Contoh, misalnya dulu kita bisa beli mie ayam harganya mungkin 500 perak atau 1000 perak gitu ya. Mungkin aku nggak tahu nih umurnya di sini rata-rata berapa. Cuman zaman dulu itu ketika aku kecil itu masih segitu harganya gitu ya. Tapi sekarang nilai 500 perak atau 1000 itu udah nggak ada artinya. Bahkan kita bayar parkir aja bisa ditimpuk sama tukang parkir ya kalau kita cuma ngasih 1000, 2000, nggak mungkin ya. Sekarang tuh parkir aja minimal 5000. Jadi harga uang itu semakin turun. Sementara yakin nggak teman-teman kalau pendapatan kita tuh akan terus meningkat gitu ya. Teman-teman tahu sendiri kalau yang namanya kita kerja kantor, nggak mungkin tahun ini misalnya gaji kita 5 juta, tahun depan itu bisa jadi 50 juta. Nggak mungkin teman-teman. Tapi bisnis, bulan ini kita pendapatan kita atau profit kita 5 juta, bulan depan bisa 15 juta, bulan depan bisa 100 juta, itu bisa dalam bisnis. Jadi kalau teman-teman pengen punya percepatan income, teman-teman pengen punya penghasilan yang naiknya bisa besar-besar setiap bulan, bahkan bukan setiap tahun, itu hanya bisa dengan berbisnis. Makanya tadi kan Fani pun kenapa dia menjalani bisnis ini padahal dia udah punya pekerjaan kantor sendiri yang punya gaji tetap setiap bulan, karena tidak bisa kita temukan kalau di dunia kantor gitu ya. Terus lagi-lagi karena dulu aku juga pernah ngantor nih teman-teman. Ingat ya kalau di kantor itu tidak akan pernah mungkin yang namanya bawahan bisa punya penghasilan lebih daripada atasannya. Nggak mungkin. Mau kerja sampai jumpalitan lembur sampai jam 3 pagi juga nggak mungkin gaji kita tuh lebih besar dari bos kita. Misalnya kita staff, nggak mungkin kita gajinya lebih dari manajer atau general manager atau direktur. Nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin banget. Tapi di bisnis ini aku sendiri udah membuktikan gitu ya, dan aku yakin banyak teman-teman di sini yang juga udah membuktikan kita seorang downline itu bukan bawahan. Jadi mungkin banget kita punya penghasilan yang jauh lebih besar daripada upline kita gitu ya. Aku sama upline aku juga, kita tuh benar-benar bukan saling iri, enggak sama sekali, malah dengan bangga upline aku cerita, aku juga cerita bahwa aku bisa dapat 7 miliar
upline aku baru 2 miliar, 3 miliar, itu kita rasain sendiri. Dan itu justru seorang upline tuh bangga ketika punya member atau downline yang lebih penghasilannya tuh jauh lebih daripada dia. Itu hebatnya bisnis ini. Sementara di kantor, wow, kita sikut-sikutan ya teman-teman. Jangan sampai dia kelihatan lebih wow dari aku, karena namanya kantor itu organisasinya mengerucut. Nggak mungkin manajernya ada 10, nggak mungkin. Manajer tuh satu, dia membawahi staff-staff, misalnya ada berapa puluh staff, itu kayak gitu. Jadi kita saling sikut-sikutan untuk bisa dapat si posisi atas ini. Tapi kalau di bisnis ini, wah, kalau kita bisa punya member 5 bushido kanan, 5 bushido kiri, itu impian kita semua teman-teman. Jadi justru di sini kita saling bantu. Ayo dong kamu jadi direktur, ayo dong kamu jadi direktur. Ibaratnya kayak gitu teman-teman. Terus terakhir sebelum aku masuk ke penjelasan marketing plan, aku juga pengen teman-teman sadarin bahwa bisnis konvensional itu gini ya, kayak tadi kita bicara persaingan, bisnis konvensional itu nggak mungkin kalau Fanny jualan Indomie, Putri jualan Indomie, kita punya warung Indomie, 3 warung Indomie gitu ya di pinggir jalan, nggak mungkin banget aku share strategi aku, tips aku gitu ya, Fanny biar jualan kamu makin mantep gini loh caranya. Nggak mungkin banget. Yang ada kita malah kayak amit-amit ya gitu. Tapi ini terjadi, mendoakan, si dia laku banget, mudah-mudahan dia besok nggak laku, mudah-mudahan semua orang larinya ke warung aku. Itulah bisnis konvensional. Jadi di bisnis konvensional itu banyak persaingan tidak sehat, saling black campaign. Misalnya, jangan beli di tempatnya Fanny, dia tuh katanya pakai ini loh, mecinnya yang pun banyak banget misalnya gitu ya. Atau dia tuh nggak bersih dapurnya, nyucinya juga salah-salah. Itu sangat biasa di bisnis konvensional. Tapi di bisnis ini, bayangin teman-teman, kita semua menjual produk yang sama, kita semua jual di harga yang sama, tapi kita saling bantu, saling kerjasama gimana biar kamu profit gitu loh. Jadi kita saling bantu biar gimana kamu bisa untung di sini. Kita tuh sebagai upline, sebagai leader mencurahkan waktu kita, perhatian kita, kasih sayang kita. Wah, pokoknya semuanya buat member kita supaya mereka juga sukses di sini. Jadi selama kita nggak bisa bantu mereka untuk sukses, nggak mungkin kita juga akan sukses. Kalau kata Paniko, sistem di AFC dibuat seperti itu. Nggak mungkin ada seorang leader yang bisa sukses besar kalau member-member di bawahnya juga nggak sukses. Seperti itu teman-teman kira-kira. Nah, untuk kamu yang udah mulai tertarik nih, emang bisnis ini seperti apa sih, kok dibayarnya harian, ada yang bisa juta-jutaan rupiah per hari gitu ya. Aku sendiri udah ngerasain teman-teman, aku pernah dapat 33 juta satu hari, itu terbesarnya aku gitu ya, dan 400 juta sebulan itu juga udah aku rasain gitu, dan bahkan sampai sekarang pun masih di ratusan juta per bulan, itu terus menerus, nggak pernah kalau bisnis naik turun wajar ya, kadang-kadang misalnya bulan ini 250, bulan depan 300, bulan depannya kok lagi agak turun 240, itu wajar teman-teman. Tapi alhamdulillah sampai saat ini nggak pernah aku rasain di bawah 200 juta, itu nggak pernah teman-teman, benar-benar 200 sampai 400 juta gitu ya. Bu Herti pun udah ngerasain ya 400 juta per bulan juga gitu teman-teman. Jadi itu suatu nilai yang bukan angan-angan, bukan impian. Kalau selama ini mungkin teman-teman ngerasa nggak mungkin banget punya gaji ratusan juta, oh kalau di sini mungkin gitu. Dan itu yang buktiin udah ribuan orang, udah banyak banget yang punya penghasilan sampai ratusan juta di sini. Contohnya juga Fanny dan Putri juga udah ngerasain punya income sampai puluhan, belasan juta gitu ya, kayak gitu teman-teman. Nah, oke, untuk bisnisnya kita secara simpel aja, namanya kita mau berpartner sama AFC, ya udah kita harus bergabung dulu dong jadi partnernya AFC, jadi membernya AFC gitu. Nah, kita punya 3 pilihan paket bisnis, Ruby, Sapphire, Diamond. Tentunya nilai investasi kita semakin besar juga keuntungan kita semakin besar. Jadi jangan disamain ya, penghasilan Ruby, Sapphire, Diamond itu sangat berbeda teman-teman. Makanya kalau memang kita berniat bisnis, udah pasti member-member aku yang mindsetnya mau ke bisnis, mereka akan pilih Diamond gitu. Kalaupun mereka join di Ruby dulu, dia akan kejar untuk upgrade ke Sapphire maupun ke Diamond. Nah, gimana buat yang nggak punya modal? Teman-teman, kalau kita mau bisnis nggak punya modal berupa uang, kita harus punya kemampuan, kita harus punya skill. Contoh, kita mau jadi supir taksi tapi nggak punya mobil, jadi mau narik tapi nggak punya mobil, mau jadi driver gokar deh gitu ya, gokar, grabcar, tapi kita nggak punya mobil, it's okay, kita masih bisa pinjem mobilnya, tapi teman-teman harus bisa apa? Harus bisa nyetir. Mau jadi driver nggak bisa nyetir ya bye-bye, udah nggak punya mobil,
nggak bisa nyetir ya jangan jadi driver. Sama, kalau kita di sini tidak punya modal berupa uang, kita harus punya skill menjual, harus punya selling skill. Kalau udah uang nggak punya kemampuan menjual juga, ya udah jangan bisnis gitu ya. Kalau teman-teman menganggap ih susah banget, cobain bisnis lain tuh Putri. Aku udah merasakan kita berbisnis apapun susah teman-teman, nggak ada bisnis yang gampang. Jadi kalau teman-teman di sini aja, menurut aku kalau teman-teman nggak bisa sukses di sini, akan sangat sulit teman-teman memulai bisnis lain dan sukses. Akan sangat sulit. Karena semua bisnis itu jauh lebih susah lagi teman-teman. Modalnya lebih besar. Kayak tadi Putri bilang ya, misalnya bisnis F&B butuh inovasi, menunya harus terus berkembang. Kalau nggak orang bosen dong. Kalau kamu jualan makanan menunya itu aja, harus berinovasi kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. EFC ini luar biasa gitu ya. Kita tuh bayar misalnya 21 juta itu nggak cuma terima hak bisnis kayak kita franchise konvensional, tapi kita terima juga produk gitu ya. Kita terima produk, ini ada 12 box kalau kamu joinnya di Diamond. Dengan keuntungan yang paling besar, kamu terima 12 box dan itu bisa kamu jual lagi. Bahkan bisa kamu jual eceran, bisa kamu jual sasetan kayak gitu ya teman-teman. Nah, aduh nggak kelihatan ya sasetnya. Nah, jadi otomatis modal kita yang 20 jutaan itu pun bisa segera balik. Banyak ya member aku yang tadinya mereka kan punya penyakit berat, jadi mereka langsung pengen terapi 3 bulan. Mereka beli Diamond niatnya untuk dikonsumsi pribadi, ternyata malah kejual semua 12-12-nya teman-teman. Makanya tadi yang aku bilang, banyak orang yang bergabung di sini secara gratis karena mereka punya skill menjual. Nggak apa-apa, aku nggak punya uang, tapi kalau kamu bisa cari orang yang sakit dan mereka mau beli karena kamu punya skill untuk menjual produknya, kamu bisa join bisnis ini dengan free, gratis, tanpa modal, kayak gitu teman-teman. Nah, EFC ini luar biasa, ada banyak banget bonusnya. Ada bonus sponsor, pass up, pairing, unilevel, dan annual rank. Bahkan ada satu lagi, bonus trip yang nggak pernah ketinggalan. Setiap tahun itu diganti-ganti terus. Nanti ini juga setelah cruise selesai bakal ada bonus trip yang baru lagi akan dibuka teman-teman. Dan itu negaranya selalu ganti-ganti gitu. Jadi bonus EFC ada 6 ya teman-teman. Sponsor, terus juga pass up, pairing, unilevel, dan annual. Jadi dan plus trip. Jadi ada 6. Nah, kita semua itu dalam hidup namanya manusia udah pada hakikatnya pengen gimana ya, maksudnya mau sampai kapan aku harus kerja terus gitu ya. Pasti kita pengen juga menikmati yang namanya passive income gitu ya. Passive income itu adalah suatu sistem yang kita bentuk gitu ya, dan apabila sistem itu udah berjalan, kita bisa menerima uang pada saat kondisi kita nggak bisa aktif bekerja pun. Aku udah ngerasain ketika lagi liburan, lagi sakit, atau lagi lagi nggak bisa jualan, nggak bisa merekrut orang, kok tetap ada uang yang masuk ya di EFC ini. Nah, itu namanya passive income teman-teman gitu. Nah, di EFC ini yang active income hanya bonus sponsor. Sisanya pass up, pairing, unilevel, annual, itu semuanya adalah bonus passive income gitu ya. Komisi yang kita bisa dapatkan meskipun kita tidak bekerja secara aktif pun itu tetap bisa masuk bonusnya. Aku yakin teman-teman di sini yang udah membangun jaringan gitu ya, udah mensupport timnya, pasti akan ngerasain pagi-pagi di mana kayaknya kemarin aku lagi ribet banget deh sama anak-anak misalnya, atau lagi sakit atau lagi liburan, kok tetap ada uang masuk. Nah, itu teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalnya di EFC itu ketika kita bergabungnya Ruby, Sapphire, Diamond, itu menentukan perbedaan besaran keuntungan kita. Aku kasih contoh, di EFC ini sebetulnya setiap ada perekrutan satu Ruby, kita bukan dibayar 550 teman-teman. Aku sambil coret-coret ya. Tapi kita itu dibayarnya 550 untuk setiap perekrutan satu Ruby. Tapi karena kitanya masih Ruby, kita hanya terima 300. Berarti ada selisih 250 itu akan lari ke upline kita yang udah Diamond gitu teman-teman. Dan bayangin ya, banyak member-member yang dianya masih Ruby bisa loh ternyata closing Diamond. Itu member-member aku juga banyak yang mengalami dianya masih Ruby tapi dia bisa closing Diamond. Nah, seharusnya dia itu terimanya bukan 1,8 tapi dia terimanya itu 3,3. Maka ada selisih 1,5 juta. Lari ke siapa? Lari lagi ke upline kita yang sudah Diamond. Jadi kalau teman-teman mau tahu, sebetulnya ini semua adalah hak teman-teman. Ketika ada perekrutan satu Ruby, satu Sapphire, satu Diamond, ini hak teman-teman secara full itu segini. Tapi ketika kita masih Ruby, kita hanya akan terima segini. Sisanya akan lari ke upline kita. Nah, banyak orang yang bilang, aku nggak mau ya, aku
aku yang kerja, apain aku nih yang untung segala macam. Kan ada orang-orang yang berpikiran seperti itu ya, enak banget dia nggak ngapa-ngapain dia dapat uang. Nah kalau kita nggak mau terus-menerus menguntungkan upline kita, yang mana bonus sponsor ini kan benar-benar hak kita secara penuh, segeralah menjadi diamond. Karena kalau kita udah diamond, kita akan terima secara utuh hak kita, kayak gitu teman-teman. Dan ingat ya teman-teman, diamond itu adalah bukti komitmen kita di bisnis ini. Coba, kalau kita bikin bisnis modalnya cuma 3 juta sama bisnis modalnya 20 juta, kira-kira kita lebih ngotot di yang mana? Atau bisnis modalnya yang satu cuma 3 miliar, yang satu 20 miliar. Kira-kira teman-teman akan lebih ngotot yang 20 miliar atau yang cuma 3 miliar? Gitu loh. Nah, apalagi ini ngomong cuma jutaan rupiah. Cuman jutaan gitu ya. Karena untuk bisnis itu jutaan itu murah teman-teman. Nah, bayangin kalau kita udah di posisi diamond, itu menunjukkan komitmen kita bahwa kita ingin serius dan fokus. Bayangin ketika kita ngelihat 12 box di rumah, kalau kita nggak bergerak, bohong. Tapi kalau kita cuma ngelihat 2 box doang, udahlah minum-minum aja ntar juga habis, bener nggak? Tapi kalau kita ngelihat depan mata kita 12 box, oke, gimana ya caranya biar ini semua bisa cepat habis gitu ya? Ngapain nih numpuk kayak gini 12 box di rumah? Otak kita akan bekerja. Itu namanya manusia itu baru akan bekerja biasanya kalau udah ada tekanan. Kalau belum, ya udah kita santai-santai aja teman-teman. Itu manusiawi gitu ya. Jadi tunjukin komitmen kamu. Kalau emang kamu niat fokus dan serius di sini, segeralah diamond gitu. Nah itu namanya tadi bonus pass up yang sekalian aku jelasin ya teman-teman sama si bonus sponsor tadi. Jadi selisih itu akan diberikan hanya istimewa untuk teman-teman yang udah diamond. Kalau belum ya nggak akan terima yang namanya bonus bonus pass up. Nah sekarang kita akan ngomongin bonus yang lebih luar biasa lagi. Jadi ini adalah namanya bonus pairing. Bonus pairing ini kedalamannya tidak terbatas teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Ketika kita, misalnya ini aku ngerekrut Fani. Misalnya Fani merekrut Putri. Nah, Putri merekrut lagi misalnya tetangganya gitu ya. Misalnya namanya Bobby gitu ya. Ketika Bobby ini bergerak, semua yang ada di atas ini sampai tembus ke level atas-atasnya aku pun gitu ya, di atasnya aku itu jauh banget, misalnya ada Pak Budi Darwin gitu ya, engkongnya kita semua gitu, itu semuanya masuk teman-teman. Bayangin ketika ada closing 1 ruby atau 1 diamond di sini, berarti kan 150 BV atau 900 BV, ini semuanya kedapatan si BV-nya itu, kedapatan si omsetnya itu teman-teman. Dan setiap terjadi pergerakan 1 ruby kanan, 1 ruby kiri gitu ya, itu kita akan terima 300.000 kalau diamond. Nah ini ya, jadi kalau diamond itu pengalinya per paket itu 300.000, tapi kalau ruby hanya 150.000. Jauh loh, 150.000 sama 300.000. Nah coba Fani sama Putri pernah sehari paling banyak tuh berapa pairing, Van? Aku 11. 11, bayangin teman-teman. 11 dikali 300.000 aja gitu ya, biarpun kita kan yang 10 pertama tuh yang 300.000 gitu ya, itu berarti udah 3 juta, bayangin teman-teman. Kalau Putri berapa Put? Paling banyak gitu sehari pairing? Aku masih belum banyak sih Kak, 6, paling banyak 6. Oke lah 6, tapi misalnya itu hanya pairing. Sebenarnya kan kita di EFC itu dapat bonus sponsor maupun bonus pairing ya teman-teman. Nah taruhlah Putri hari itu nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba ada bonus pairing 6, karena kan dihitungnya ini kedalamannya nggak terbatas. Jadi nggak harus Putri yang bergerak. Siapapun yang bergerak selama ada di bawah jaringan Putri, itu akan Putri dapetin 1 pairing itu 300.000. Tadi dia bilang 6 dikali 300.000 berapa teman-teman? Udah 1,8 juta. Kali 30 hari deh. Coba bayangin. Jadi kalau kita konsisten aja nih, ada pergerakan di jaringan kita 1 paket aja sehari gitu ya, 300.000 teman-teman. Dikali 30 hari udah 9 juta. Udah jauh banget di atas UMR kota manapun. Sementara orang biasanya buat dapat 5 juta gitu ya. UMR sekarang berapa ya Van? Tahu nggak? Van ini Jakarta kerja. Ya Jakarta deh yang paling tinggi. 5 juta, 4 jutaan. Ya oke, sekitar segitulah. Teman-teman tahu nggak sih, orang tuh untuk dapat segitu harus kerja, ada yang 24 jam, ada yang dari jam berapa pagi sampai berapa malam, lembur-lembur segala macem. Itu loh teman-teman. Jadi
syukurilah berapapun yang kita dapatkan di bisnis ini. Ingat, banyak orang yang jauh lebih susah lagi. Jadi ketika kita udah ada di dalam sini, manfaatin semaksimal mungkin. Kita tuh udah ada di kendaraan ibaratnya Ferrari gitu ya, udah nggak tanggung-tanggung nih Ferrari nih bisa ngebut dengan waktu yang luar biasa. Tapi tergantung kamu invest waktu berapa lama di bisnis ini. Kayak kamu misalnya di kantoran bisa dapat, kayak suamiku lah misalnya, bisa dapat 35 juta sebulan. Tapi jam kerja dia dong dari 7 pagi tuh udah harus di kantor, paling telat jam 8 pagi sampai malam pun kadang masih di kantor, dan kadang-kadang aja lagi menikmati waktu sama keluarga masih harus on call 24 jam nerima telepon. Bayangin teman-teman, effortnya dia gitu ya, pengorbanan dia. Menurut aku, kalau buat orang mungkin gaji Pertamina besar gitu ya, suamiku tuh di Pertamina, buat aku nggak sebanding apa yang udah dia lakuin, dia korbanin sama gaji yang dia terima setiap bulan. Bayangin teman-teman, di bisnis ini aku bisa dapetin 33 juta satu hari. Dan itu pun aku invest waktunya nggak 24 jam kan gitu loh, nggak seharian itu aku ngerjain EFC terus gitu kan, enggak ya gitu. Mungkin taruhlah 10 jam atau berapa jam. Teman-teman mulai sekarang coba start, oke, aku mau sehari kerjain EFC minimal 5 jam, dari jam sekian sampai jam sekian. Atau kayak Fanny, misalnya dia kantoran, aku nggak peduli, pokoknya setiap aku pulang kantor, aku harus kerjain EFC, entah itu aku prospek orang, meeting, aku misalnya WA orang, telepon, atau apapun itu, kerjain selama misalnya 3 jam, 5 jam, kayak gitu teman-teman. Jadi jangan mengeluh di sini kalau nggak sukses-sukses. Apa yang udah kamu lakuin setiap hari? Tanya lagi diri kamu. Karena semua bisnis butuh modal kita, butuh waktu kita, butuh perhatian kita, butuh fokus kita. Nggak mungkin kita bisa dapetin hasil kalau kita nggak lakuin itu, gitu. Nah, kalau untuk bonus unilevel dan tahun annual ini adalah bonus ya teman-teman gitu ya. Ini adalah bonus yang akan kita dapatkan secara otomatis. Kalau teman-teman udah bisa fokus di bonus harian, udah pasti nanti bulanan dan tahunannya akan dapat juga. Jadi kalau bulanan ini intinya aja, kalau misalnya member-member kita penghasilannya udah di atas 8.250 per bulan, kita akan dapat juga bonus unilevel. Kalau annual, kalau kita sudah memiliki tim-tim di bawah kita, udah punya pebisnis yang hebat di bawah kita, itu juga udah pasti kita akan terima lagi kok yang namanya reward, lagi yang namanya annual rank, kayak gitu teman-teman. Karena ini kalau teman-teman lihat 100 pairing, 20.000 pairing, ini tidak kita kerjakan sendirian, tapi kita teamwork. Makanya tadi yang aku bilang, nggak ada upline yang otaknya normal menjerumuskan downline-nya. Itu upline nggak normal ya gitu ya. Mungkin rada-rada gitu ya, karena semua upline pasti akan membantu downline-nya kayak orang tua pengen mensukseskan atau membantu anaknya sendiri. Seharusnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita punya negative thinking, upline aku mah begini-begini, ketahuilah bahwa nggak mungkin ada apa yang menjerumuskan downline-nya. Pasti semua pengen yang terbaik buat downline-nya gitu. Nah, ingat lagi teman-teman, kita di EFC ini yang luar biasa menurut aku dibandingin bisnis konvensional. Aku share lagi sedikit. Jadi gini, kalau aku punya member yang hobi banget franchise ya gitu. Namanya Muti nih gitu ya. Dia tuh hobi banget bisnis franchise. Waktu itu dia bisnis franchise kopi. Aku tanya modalnya berapa, 200-300 juta. Aku tanya lagi balik modalnya berapa lama. Dia bilang 2 tahun. Nah, sedangkan kita di bisnis ini ya, teman-teman, modal 20 jutaan, ini ya 21 juta. Kita bisa segera balik modal kalau produk kita nih yang 12 box ini udah bisa kita jual secara eceran, kayak per box, kayak 1 box di mix, kayak terserah. Tapi modal kita langsung balik ketika 12 box itu udah terjual. Aku tanya lagi, Mut, kamu kalau kita di EFC ini kan, kalau kita udah diamond, kita bisa memasarkan 1 paket aja teman-teman. Nih, 2 box kayak gini, kita dapat 850.000. 550-nya bonus sponsor, 300 bonus pairing ya. Kayak tadi aku bilang, kita nggak hanya dapat bonus pairing, kita dapat bonus sponsor juga. Ingat, jadi sponsor dan pairing. Kita di EFC itu mudah banget untuk kita dapat 850.000 per hari kalau kita mampu memasarkan 2 box aja sehari gitu ya. Nah, aku tanya sama Mut, bisnis aku nih kan 20 jutaan, jual 1 paket dapat 850.000. Kalau bisnis kamu 200-300 juta, untuk bisa dapat 850, kamu harus jual berapa kopi per hari? Dia bilang, waduh, bisa sekitar 100-an deh, karena per kopi aja itu untungnya sekitar 8.000-9.000. Nah, kayak gitu ya teman-teman, bedanya luar biasanya bisnis kita gitu ya. Jadi ingat, balik lagi ke prinsip kita sebagai pebisnis, balik lagi ke prinsip ekonomi. Kalau ada bisnis yang
dengan modal sekecil-kecilnya gitu ya, tapi bisa dapat profit sebesar-besarnya, dan aku udah buktiin 7 miliar dalam 22 bulan, nggak mungkin kita bisa dapetin di bisnis konvensional, kecuali modal kita juga puluhan miliar atau ratusan miliar. Mungkin, itu sangat mungkin teman-teman. Tapi nggak sebanding ya modal kita sama untung yang kita dapetin. Nah, di bisnis ini kita bisa dapetin dengan modal sekecil-kecilnya, kita bisa dapat keuntungan sebesar-besarnya. Karena hanya di bisnis ini ada yang namanya faktor perkalian. Nah, itu tadi di bonus pairing itu, teman-teman. Jadi kita nggak kerja sendiri menikmati bonus sponsor doang, enggak. Justru dengan kita bantu tim kita akan menikmati si passive income tadi, yaitu bonus pass up, pairing, unilevel, dan juga annual. Mungkin itu aja malam ini untuk marketing plan, teman-teman. Nah, tadi ada satu pertanyaan yang bagus banget. Mungkin karena ini udah 8:30 ya, kita jawab satu pertanyaan aja nih kali teman-teman. Tadi aku udah capture pertanyaannya bagus banget. Bentar. Karena kalau scroll-scroll ke atas lagi takutnya jauh ya. Nah, tadi ada yang nanya, coba kenapa si Jepang ini milihnya Indonesia, sedangkan kita tahu ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik aja. Nah, teman-teman, Jepang bukan memilih Indonesia, tapi kita yang minta ke Jepang. Jadi kalau teman-teman mau tahu sejarahnya, EFC ini adalah perusahaan retail ya. Jadi Indonesia ini adalah negara ke-8, 7 negara lain EFC itu nggak ada secara MLM, teman-teman. Aku udah ke Singapura, aku udah ke Jepang, aku udah lihat sendiri. Oh iya, produk EFC itu di luar negeri dijual secara retail. Apakah harganya murah? Enggak ya, teman-teman. Semua produk EFC itu nggak ada yang murah. Jadi mau secara MLM mau secara retail, kan orang banyak yang bilang, produk MLM mah produk murah dimahal-mahalin. Enggak. Buktinya di luar negeri, produk EFC itu retail, bukan MLM, tapi memang mahal. Nggak ada produk EFC yang murahan, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kenapa bisa di Indonesia secara MLM? Itu karena Pak Ernest dan Pak Mike yang minta ke Jepang. Mintanya sampai 1 tahun. Jadi mereka berdua ditolak selama 1 tahun. Kalau kita ditolak 1-2 kali udah baper, bye-bye. Karena foundernya aja ditolaknya 1 tahun loh, teman-teman. Sama Jepang ditolak. Kita nggak mau secara MLM. Karena kita di 7 negara retail. Kalau you mau bisnis sama kita, you juga harus retail. Ibaratnya ngomongnya kayak gitulah gitu ya. Kira-kira tuh percakapannya. Tapi Pak Ernest dan Pak Mike ini punya visi misi, teman-teman. Jujur mereka berdua bukan orang yang nggak ada, mereka orang yang sangat kaya raya. Aku sendiri ya melihat mereka tuh di EFC ini udah kayak charity project. Jadi EFC ini punya keuntungan, dibikinin puskesmas lah, dibikinin rumah sakit lah, dibikinin, wah pokoknya untuk beramal lagi, teman-teman. Jadi yang luar biasa di EFC itu menurut aku value-nya itu lebih daripada uang. Dan kenapa mereka jadikan ini MLM di Indonesia, selain itu adalah mereka pengen kita nih bisa mensejahterakan banyak orang gitu ya, dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Teman-teman bayangin nggak, kalau ini bukan secara MLM, ini secara retail, yang untung ya hanya Pak Mike, Pak Ernest, sama apotik. Misalnya nih, kita dijualnya di Watson juga atau Guardian kayak di luar negeri, di Singapura segala macam. Kita nggak akan terima apa-apa, teman-teman. Kita nih yang memasarkan Suba Utsu gitu ya. Orang nanya ke kita, Putri, kamu beli di mana? Itu di Watson. Oke, ya udah dia beli ke Watson gitu ya. Kita nggak dapat apa-apa. Padahal kita yang share, kita yang cerita. Iya, ini bagus loh manfaatnya, bla 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 bla, gitu kan. Kita nggak dapat apa-apa, teman-teman. Sama kayak selama ini orang-orang yang anti MLM, aku nggak suka MLM, nyari-nyari orang, banyak ngomong, sharing-sharing, padahal kita semua udah pelaku MLM. Semua dari kita setiap nyobain makanan enak, nonton film bagus, kita sharing ke orang lain tanpa dibayar, nggak dapet apa-apa. Nah, MLM ini adalah sarana. Ketika kita bercerita, ketika kita sharing, kita dapat keuntungan loh. Nggak cuma cuap-cuap doang, tapi kita dapat keuntungan. Nah, itu teman-teman. Jadi ingat ya, bukan Jepang memilih Indonesia, nggak ada. Kita yang minta-minta supaya si usaha ini, EFC ini, franchise-nya yang harusnya kita tuh kalau mau jadi pebisnis EFC, kita bikin apotek EFC di Indonesia, itu nilai 10 miliar. Nah, hanya dengan belanja produk EFC, kita udah bisa jadi pebisnis EFC, kita ibaratnya punya apotek kita sendiri nih, gitu teman-teman. Oke, mungkin Fani sama Putri mau ngasih tambahan nggak? Atau tadi mungkin Fani sama Putri ada ngelihat ini nggak, pertanyaan yang bagus, mungkin kita bisa jawab satu lagi. Gimana?
Pertanyaannya banyak. Banyak ya? Banyak. Oke, mungkin pilih satu deh, Van. Kita jawab satu lagi, teman-teman. Putri, ayo bantu aku mencari. Aku soalnya rada susah nge-scroll-scrollnya nih. Kayaknya sih tadi ada tuh yang tentang dia udah menawarkan ke orang, tapi orangnya udah join member ke yang lain gitu, atau orang udah tahu atau belinya udah sejak lama gitu, udah tahu produk. Kalau aku sih nanggepinnya ini ya, maksudnya sekarang itu cara untuk menawarkan produk itu nggak kayak dulu ya teman-teman. Kalau dulu mungkin kita harus datengin satu-satu gitu ya, maksudnya kayak door to door gitu ya, Put. Door to door, kita harus datengin janjian segala macam. Nah, itu tetap bisa dilakukan. Tapi sekarang itu karena dunia juga sudah bergeser ya, maksudnya dalam artian semua orang sekarang udah digital semua. Kayak teman-teman sekarang bisa mendengarkan LP juga melalui Zoom gitu ya, nggak perlu datang ke kantor AFC gitu. Nah, kita harus bisa manfaatin media sosial ini gitu. Jadi dan banyak kok yang berhasil, banyak banget orang yang closing lewat media sosial. Ini contohnya juga Kanesta, aku, Fani ini termasuk orang-orang yang banyak closing juga lewat media sosial gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatin platform itu untuk sharing-sharing tentang AFC gitu. Lalu nanti misalnya ada yang tanya segala macam bisa dijawab. Nah, untuk masalah strategi closingnya segala macam, teman-teman harus upgrade skill juga tentang media sosial gitu ya. Jadi banyaklah yang bisa kita pelajarin untuk upgrade diri sendiri dan untuk closing atau untuk mempromosikan AFC itu banyak cara gitu. Jadi ya cari cara yang paling nyaman, coba semua cara. Kalau udah dicoba semua, aku rasa sih nggak mungkin nggak ada yang berhasil sih. Jadi memang harus dicoba dulu. Gitu sih, Kak. Benar. Oke, mungkin itu dulu kali ya teman-teman buat malam ini. Angganya masih ada nggak di sini? Angga. Ada dong. Oh, masih ada dia. Oke, Angga, mungkin sekian malam ini dari aku, Fani, dan juga Putri. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Thank you yang udah hadir malam ini. Thank you semua.